Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Ini Samsung Galaxy M15 5G smartphone 2 jutaan terbaru dari Samsung ya. Yang dimana harga jualnya ini di 2.699.000. Mohon maaf bila ada suara kendaraan lewat. Dan masa promo ya ada sampai tanggal 10 Juli nanti di 2.499.000. Dan M series M15 ini menjadi series pertama Samsung yang ada tulisan berkolaborasi dengan salah satu game, yaitu di sini Samsung dengan Free Fire. Lalu di bawahnya ada hashtag nggak ada matinya, biasanya sini berhubungan dengan daya tahan baterai. Lalu ada bonus total kuota 6 bulan 125 GB plus bonus kuota game setiap hari. Di sini tulisan 5G M15 dan ini dia yang menjadikan nggak ada matinya, yaitu baterainya besar dan ini menjadi ciri khas Samsung M series selalu membawa baterai yang terbilang besar. Untuk RAM-nya ini sebenarnya 6 GB yang paling tinggi, sayangnya tidak ada 8 GB. Terus ada RAM plus 6 GB, jadi total ini 12 GB dengan internal storage-nya 128 GB. Di bagian kanan kiri itu seperti ini ya. Terus di bagian kanan itu seperti ini, mohon maaf bila ada kendaraan lewat. Terus di bagian sini ada stiker dan di sini tulisannya Free Fire, berarti ini resmi. Lalu di bagian bawah ini ada barcode dan untuk warna yang saya beli ini grey. Kalau kamu mau warna lain ada dark blue dan light blue. Ya, tinggal beli saja sesuai dengan seleramu dan langsung aja ini saya buka. Sebelum saya buka ya ada ketinggalan, bisa-bisanya saya lupa. Di bagian belakang ini ada spesifikasinya, yaitu tadi dia RAM-nya 6+6, terus MediaTek Dimensity 6100 plus ya untuk chipset yang digunakan, dimana octa-core 2,2 GHz untuk clock speednya. Terus dia menggunakan Super AMOLED 90 Hz refresh rate-nya. Luas layarnya ini 6,5 inch, resolusinya Full HD, terus kamera depan 13 megapiksel, kamera belakang yang sebagai utamanya ini 50 megapiksel ya. Dan ada ultra wide 5 megapiksel, lalu ini lensa makro sih biasanya. Terus dimensi HP-nya itu 9,3 mm, berarti ini bodinya termasuk kategori cukup tebal. Beratnya 217 gram, baterai 6000, terus dia pendukung lainnya NFC ready 25 watt super fast charging, dan ini dia untuk warna-warna lainnya, dan ini dia untuk bonus kartu perdana dari Smartfren. Oke, langsung saya buka di sini ya. Oke, dia ada kemasan lagi ya, dan ini dia di dalamnya ini. Oke, dia di stiker lagi nih, jadi harus dibuka lagi. Oke, ini dia sudah terbuka ya. Saya langsung dorong, di sini itu ada kotak kecil lagi ya. Setelah dusnya terbuka ada kotak kecil lagi yang dimana di dalamnya ini ya, ini tipis ya. Jadi Samsung itu tidak menyertakan yang namanya charger lagi untuk HP-HP mereka. Dan ini dia yang kalian dapatkan, hanya ada kabel charger, terus di sini ada panduan pengguna dan garansi ya. Oke, itu yang kalian dapatkan, dan untuk kepala chargernya tidak ada tanda-tanda tulisan ya. Oke, selalu perhatikan ya, di sini ada kayak segitiga atau apalah, bisa kalian di sini kecil, terus di sini itu ada juga sama ya. Ini kecil, lalu di bagian belakang ini ada tulisan seperti ini. Jadi ini saya tunjukkan biar menjadi bahan acuan kalian ketika kalian membeli Samsung Galaxy M15 di luar official store ya. Biar kalian nggak mendapatkan charger yang nggak resminya. Dan ini dia untuk smartphone-nya. Oke, dan di sini ada SIM ejector. Oke, saya singkirkan. Oke, ini HP 2 jutaan pertama yang pernah saya bahas, dia dibungkus kain ya. Ini udah kayak HP-HP flagshipnya Samsung ya. Oke, jadi kemasannya ini termasuk kategori bukan kain, kertas. Kok kain sih? Biasanya kan rata-rata tuh plastik, ini kertas. Terlihat mewah ya dengan bungkusan seperti ini. Oke, ini ini juga harus kalian perhatikan ya. Ini benar-benar ngerekat dia ketika kalian membeli yang baru ya. Begitu ini juga, jangan sampai dapat produk yang repacking. Oke. Ya, ini saya singkirkan dulu. Lalu ini di bagian belakang ada 2 stiker, saya lepas lagi. Ya. Seperti ini dia untuk
tampak belakang dari Samsung Galaxy M15 5G. Di sini ada 3 buah kamera berjejer, ada LED flash, dan motifnya ini back covernya kayak apa ya, kotak-kotak kecil, tapi ketika kalian begini kan akan menimbulkan pantulan-pantulan cahaya. Kayak apa ya, kalau saya lihat sini kayak dinding kamar mandi yang motifnya tuh kotak-kotak kecil gitu, banyak gitu. Ini saya langsung teringat ke sana. Di sini ada tulisan Samsung, dan ini saya nyalakan dulu ya untuk pertama kali. Oke, sudah menyala, dan di bagian atas ini ada mikrofon, terus di bagian kanan ini ada volume dan power. Biasanya ini sekaligus sensor sidik jari. Di bagian bawahnya ada speaker, terus port USB Type-C, mikrofon, dan port jack audio. Dan di sini ada SIM ejector, yang dimana ini SIM ejectornya sebentar. Waduh, kok malah masuk ke dalam. Ya, dia sayangnya ini dua slot tapi non hybrid ya. Jadi kamu harus memilih mau menggunakan satu nano SIM card bersamaan dengan satu micro SD, atau dua nano SIM card bersamaan dengan tanpa ada micro SD, maksud saya. Oke. Dan perlu kalian perhatikan juga ini untuk sisi frame-nya ini ada dibungkus plastik ya. Kalau kalian bisa lihat ini pembatasnya ya. Jadi kalian tetap harus benar-benar teliti dalam membeli smartphone ini jika kalian beli di luar official store-nya Samsung. Oke, ini saya atur terlebih dahulu, nanti saya kembali lagi. Seperti ini dia untuk tampilan awal dari Samsung Galaxy M15 5G. Kalau kalian lihat di sini memang bezelnya termasuk kategori tebal ya. Ya, soal jelek atau enggak, saya sih nggak bisa bilang jelek banget sih, enggak. Jadi kayak tidak terlihat kekinian aja sih ya untuk tampilan depan. Apalagi dengan model apa ya, kalau istilahnya di Samsung itu water drop atau deodrop atau apalah gitulah ya. Itu intinya untuk ada poninya. Terus ketika saya swipe di sini ada Spotify, Netflix sudah terinstall, lalu ada Lazada, OneSport, dan Spotify tadi udah, dan sisanya ini seperti Idea dan sebagainya ini saya install. Nanti kita akan cek. Saya langsung ke pengaturannya ya. Pengaturannya itu ada di setting, di mana dia ke about phone, terus software information, dan ini dia sudah menggunakan One UI 6.1 dan Androidnya 14 ya. Ini hal yang bagus dengan memberikan software yang terbaru ya. Lalu ke yang namanya refresh rate-nya, di sini dia ya, motionnya ini mau pilih yang high terus atau yang standar. Kalau yang high ini sudah jelas ke 90 Hz. Dan sekarang akan saya buka langsung ke AIDA 64. Untuk di AIDA 64 sistemnya ini dari RAM 6 GB yang tersisa 2,1 GB-an ya. Terus storage 128 GB yang tersisa 100 GB, dan Bluetooth versinya sudah ya lumayan baru 5,3. Ini dia MediaTek Dimensity 6100, di mana chipset ini kayaknya pertama kali digunakan oleh Realme 12 5G ya, seingat saya. Fabrikasinya ini 6 nanometer, resolusi Full HD sudah nih. Terus di sini dia baterainya 6000 mAh, terus sudah Android 14, dan ini dia kameranya. Untuk kamera utamanya ini 12 megapiksel ya. Jadi berkat processing pixel binding bisa menghasilkan kualitas foto 50 megapiksel. Kamera depannya 13 megapiksel. Lalu saya coba buka device info, yang dimana kalau kalian buka di sini dia sudah menggunakan storage-nya UFS. Lalu untuk memorinya di sini dia 2,038, sisanya ya kurang lebih sama ya dengan di AIDA 64. Dan sekarang akan saya coba dibuka tiba-tiba saya ngeblank. DRM info biasanya sini L1 ya, benar, security levelnya L1 buat pencinta streaming Netflix dan sebagainya bisa menikmatinya dalam kualitas HD. Lalu untuk multitouchnya biar nggak lecet saya kasih alas ini ya, accept, start test. Oke, multitouch 10 jari ya, sudah ciri khas Samsung ya. HP 1 jutaan mereka aja untuk fungsi touchnya termasuk multitouchnya juga 10 ya, pasti HP 2 jutaannya juga ya. Saya lanjut lagi, ketika saya swipe di sini akan saya buka kameranya ya, dimana ada mode fun ini apa ya,
change your look. Oke, ini bisa untuk di Snapchat ya, Snapchat. Oke. Terus ada portrait, terus di sini ada foto, video. Dia sudah pasti jelas hanya di Full HD 30 frame per second untuk maksimalnya, begitu juga untuk kamera depannya ya. Dan di sini more ini ada mode Pro yang dimana dia ini shutter speednya mulai dari 1/8000 hingga 10 second saja ya. Oke, sudah termasuk kata bagus. Di sini ISO-nya dari 50 hingga 3200 ya. Terus selain itu ada apa lagi ya, di more ini kalian akan menemukan night. Terus mode naiknya ini bisa juga digunakan pada kamera depan. Lalu slow motion hyperlapse. Hyperlapse-nya ini kalian bisa mengatur ini durasinya, mau merekam berapa lama, dan kecepatan speednya ya, mau 5 kali hingga 60 kali. Oke, berlaku juga untuk di kamera depan. Terus more-nya ini saya terakhir di slow motion ya. Ya, slow motionnya ini saya tes dulu. Oke, tidak ada pilihan ya untuk fps-nya berapa. Dia slow motionnya ini bisa di HD saja ternyata ya. Untuk slow motionnya di HD dan tidak bisa digunakan pada kamera depan. Dan untuk hasil fotonya seperti ini. Dari kamera akan saya coba untuk sensor sidik jarinya ya. Jadi ketika kalian matikan ini nggak bisa langsung, dikasih jeda dulu. Ya, ini ya saya langsung kan nggak bisa, jadi harus dikasih jeda sekali lagi. Ya, oke, itu dia. Untuk sensor sidik jarinya termasuk kategori cepat dan akurat ya. Di harga 2 jutaan atau 2,5 lah ya, bisa saya bilang. Ini masih promo, jadi buruan beli buat kalian yang berminat sampai tanggal 10 ya, di harga 2,5 juta. Kamu akan mendapatkan smartphone yang dalam arti ya Samsung ya. Nggak ada yang terlalu wah sih dari HP ini, hanya baterainya 6000 mAh. Chipsetnya ini benar-benar kategori bagus karena setahu saya Dimensity 6100 Plus ini skor Antutunya di 400 ribuan, berarti mendekati ke G99. Untuk RAM-nya ini 6 GB, jadi jangan terlalu menginstal banyak aplikasi di HP ini, begitu juga untuk storage-nya. Jadi kalian harus bisa pintar-pintar untuk menginstal aplikasi ataupun file-file yang kalian simpan di tempat ini ya. Bila perlu tadi tambahkan saja micro SD dengan satu nano SIM card saja. Layak dibeli atau enggak ya, kalau untuk sekelas Samsung ini jelas layak banget untuk dibeli ya. Nanti di akhir video akan saya coba bermain game. Salah satunya sudah pasti Free Fire, dan satu game lagi nanti ya, 2 game aja saya mainkan. Terus nanti saya tunjukkan juga skor Antutunya serta FPS yang dihasilkan saat digunakan bermain game. Kalian punya pertanyaan mengenai HP ini, tulis saja pada kolom komentar. Selama HP ini ada di saya, akan saya jawab ya setiap pertanyaan kalian mengenai Samsung Galaxy M15 5G. Oke, itu aja yang bisa saya bagikan. Terima kasih banyak sudah menonton, dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Jangan lupa supportnya buat kalian yang belum subscribe ya, tekan tombol subscribe lalu aktifkan bel notifikasinya, dan untuk kamu semua menonton jangan lupa menekan tombol like. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye. Oke, sekarang saya akan bermain game di HP ini ya, Samsung Galaxy M15 5G. Sebelumnya untuk Antutunya itu sendiri, dia ada di angka 389 ribuan poin ya, dengan rinciannya itu seperti ini. Ini versi light, seharusnya ini kalau nggak lightnya ini dia bisa lebih tinggi ya, bisa menyampai 400 ribuan. Oke, ini dia untuk skor Antutunya, lihat cukup lumayan lah ya. Untuk game yang saya mainkan yang pertama ini yaitu Free Fire ya, sesuai dengan collab-nya Samsung M15 5G. Dan untuk ininya dia bisa di grafik ultra, terus high res-nya high, terus shadow-nya on. High FPS-nya saya buat di high ya. Oke, langsung aja deh ini saya mainkan. Oke, termasuk beruntung dia di 50-an.
Ya intinya untuk main Free Fire di Samsung ini kategori nyaman sih kalau buat saya ya. Yah, mati gua. Ya, itulah intinya ya. Termasuk oke kok main ini, main Free Fire di sini, dan ini suhunya juga nggak terlalu panas. Dan untuk yang namanya apa namanya FPS-nya itu, dia itu bisa menghasilkan rata-ratanya di, kenapa ini lama sekali, view record, oke saya yang salah, di 49 ya, 49 fps point. Dan ini bisa kalian lihat ya, seperti dia kurang lebih grafiknya kategori masih nyaman ya, tidak pernah apa ya, dalam in game maksud saya itu yang mentok-mentok di atas 40-an, jarang banget terjadi di bawah 30-an. Oke, itu dia untuk Free Fire. Saya lanjut lagi untuk game berikutnya. Untuk game selanjutnya ini saya mainkan PUBG Mobile. Dia itu pengaturannya ini bisa di grafik smooth, terus frame rate-nya ultra. Kalau paling tinggi itu di grafiknya HD, terus frame rate-nya ini di high. Saya akan mainkan di grafik smooth aja dengan frame rate ultra agar mendapatkan FPS lebih tinggi ya. Dan di dalam game untuk Samsung M15 5G ini ada kayak mode game begitu. Kalian tinggal apa ya, swipe saja sambil muncul seperti ini, kalian tinggal pilih. Ya, ini tandanya sudah aktif ya. Kalau ini kan mati. Ya, saya coba lagi. Oke. Terus di dalam game juga kamu bisa membuka aplikasi ya tanpa harus keluar dari game. Oke, itu dia. Dan sebelum saya main akan saya coba dulu gyroscope-nya. Oke, ini dia untuk kualitas gyroscope-nya. Kalau buat saya ini gyroscope-nya hardware, gyroscope hardware-nya benar-benar bagus ya. Benar-benar mengikuti, bisa kalian lihat ya. Ini kalau buat saya ya. Nggak tahu kalau kalian yang memang ahlinya apakah ini udah sesuai atau enggak. Ya boleh untuk kalau tulis pada kolom komentar. Kalau buat saya ini sudah sesuai. Akurat dan responsif. Marked a location. Ya. Oke, ini saya kan nggak menggunakan seluler ya, hanya menggunakan WiFi. Nggak tahu ini seperti WiFi-nya timbul tenggelam, timbul tenggelam ya. Tapi kalau dari FPS-nya ini mentoknya di 40 saja. Jadi ya ini main gamenya jadi terasa kurang nyaman. Aduh, gara-gara ini ya, sorry banget nih ya. Intinya main PUBG ini FPS-nya ini mentoknya di 40. Kalau main di smooth extreme, kalau paling tinggi itu biasanya di 30 saja ya. Oke, itu dia. Dan buat saya ini main game di sini kategori lancar ya, dan termasuk kategori cukup nyaman. Kamu punya pertanyaan tulis saja pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Akhir kata saya pamit. Bye.